Manakala azan itu dimulai dikumandangkan oleh Bilal di saat itu, terdengarlah di seluruh penjuru kota Madinah suara gemuruh yang sangat dahsyat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, "Atadaruna ma hadhil huddah?" Kata Rasulullah, "Hai para sahabatku, tahukah kalian apa gemuruh?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tasawuf masih tentang keutamaan azan dan iqamah. Wa an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Shalih dari Abi Hurairah, semoga Allah ridha kepada beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal lastahammu alaihima walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi syuhudil itmati was-subhi la atuhuma walau hubbu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia tahu, kata Rasulullah, apa yang terdapat pada panggilan adzan dan saf yang pertama, sungguh mereka akan berundi untuk mendapatkan keduanya, adzan dan saf yang pertama. Dan seandainya mereka tahu apa yang terdapat pada tahjir, makna tahjir datang pertama sekali ke masjid, lastabaqu ilaihi, sungguh mereka akan berlomba-lomba datang ke masjid. Dan seandainya mereka tahu, kata Rasulullah, apa yang terdapat pada hadir dalam pelaksanaan salat isya dan subuh, sungguh mereka akan hadir untuk melakukan keduanya, isya dan subuh, sekalipun dalam keadaan merangkak. Jadi para jamaah, dalam hadis ini Rasulullah menggambarkan ada beberapa pekerjaan, beberapa amal yang memiliki nilai yang sangat besar. Maka seandainya manusia, kata Rasulullah, paham, mengerti, memahami apa yang terdapat dalam amal tersebut, maka mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya.
Rasulullah menggambarkan nida, azan dan saf awal adalah amal yang punya kelebihan tertentu. Mengumandangkan azan, datang ke masjid dalam salat berjamaah, dapat berdiri di saf yang pertama, di saf yang awal. Itu punya kelebihan sendiri. Maka kalau orang tahu, kata Rasulullah, apa kelebihan yang ada pada itu, mereka akan berundi untuk mendapatkan nida, azan dan saf awal. Karena orang berebut-rebut, sehingga harus diundi siapa yang berhak mengumandangkan azan dan siapa yang berhak untuk berdiri di saf yang pertama. Kalau seandainya mereka tahu. Tapi pada kenyataannya banyak kita yang tidak tahu, sehingga bukan berebut, malah mempersilahkan orang lain. Nejak drona. Ya, negeri danyo baik likut mendong. Urang lain tayu jak uku, danyo tinggal ilikut. Nyan dermawan yang tidak pada tempatnya. Dermawan danyo. Gimana dermawan? Artinya mau berkorban demi orang lain untuk mendapatkan pahala yang besar. Berarti kita sudah berkorban pahala, mengurangi pahala sendiri, memberikan pahala besar kepada orang lain. Ini kan dermawan, sikap dermawan yang lebih dermawan daripada mengorbankan harta memberikan kepada orang lain. Tapi kedermawan ini tidak disukai. Jadi dermawan itu ada yang disukai, ada yang tidak. Ini dermawan yang tidak disukai. Dermawan itu akhlak mulia, tapi mulia dia di tempatnya. Kalau bukan tempatnya tidak mulia. Nah, jadi seharusnya kita lebih mengutamakan diri kita dalam mendapatkan nilai yang besar seperti itu daripada orang lain. Pukut tak merupah-rupah, bahlung dong bekah dong. Acok peng 40,000 kah ide likum dong dong, bahlung dong lengan. Seharusnya lagenya, bukan mempersilahkan orang lain. Begitu juga tahjir, kata Rasulullah. Tahjir itu yaitu hadir ke masjid di waktu yang pertama sekali, di waktu malam masih agak gelap sebelum terbit fajar. Kita sudah hadir ke masjid. Kita menunggu waktu subuh, bukan setelah azan baru kita hadir ke masjid, tapi kita hadir ke masjid sebelum azan, menunggu waktu subuh. Tahjir, pertama sekali kita hadir ke masjid. Itu kata Rasulullah, seandainya manusia tahu apa kelebihannya, mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi orang yang pertama sekali hadir ke masjid. Kadente berlomba-lomba budah le, toyawai budah Kadente toyawai budah bagah jak masjid. Ulat budah ulah jak masjid. Akan berlomba-lomba. Ini mau tulat-tulat ini. Belum kada ada punya di masjid danyo leuh yazan, habis yazan ti kurang menit atau 8 menit baru iqamah. Hati-hati, belum iqamah. Pulang tu rumah tu dah dengar, belum iqamah. Hati-hati. Pulang murah Jumaat. Punya galam ke baca khutbah khatib, galam dah mau dalam masjid. Masjid katro kadang duk ide jombalai je. Duk ide pimpin rukuk karo. Galah habis. Rukuk wajib tu hendak tamang dalam masjid. Itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Jumaat itu para jemaah, kalau kita hadir ke masjid, ke tempat pelaksanaan Jumat setelah khatib naik mimbar, maka tidak mendapatkan lagi apa-apa. Tidak ada lagi keutamaan pahala. Kenapa? Karena para malaikat pencatat pahala sudah menutup bukunya dan menyimpan penanya. Mereka semua sudah duduk berkeliling di keliling mimbar ini mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Jadi orang hadir duduk anak bermulai malaikat, dak hadir anak kecatat li, nak kecatat li, hadir ke tapi anak kecatat li. Karena tidak dicatat oleh malaikat, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka hadirlah ke masjid kalau hari Jumaat minimal sebelum khatib naik ke mimbar.
ke dalam masjid, bukan di luar masjid. Sebelum khatib naik ke mimbar, itu dianggap hadir pada waktu yang terakhir sehingga mendapatkan nilai pahala sebesar butir telur burung pipit. Ya, winan pahala. Yang hadir karab goek khatib di mimbar. Ube boh dulu. Ya, boh dulu betul-betul kan dulu berapa. Ube boh dulu. Yang ube nak merompok pahala. Dalam hadis yang membagi waktu hadir ke Jumat itu beberapa bahagian. Ya. Dan yang terakhir Rasulullah mengatakan tentang syuhudil itmah was subhi. Hadir melaksanakan salat isya. Itmah itu isya. Arti itmah malam gelap gulita. Isya. Dan subuh itu memiliki keutamaan tersendiri. Karena keduanya menurut hadis yang lain adalah dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Orang munafik sangat berat hadir untuk melakukan salat subuh dan salat isya. Cukup berat. Maka punya nilai pahala yang lebih pada jamaah subuh dan jamaah isya. Sehingga di dalam fikih dijelaskan bahwa jamaah itu yang paling utama selain salat Jumat adalah jamaah subuh, selanjutnya jamaah isya. Seandainya orang tahu, kata Rasulullah, kelebihan yang terdapat dalam menghadiri salat isya dan subuh secara berjamaah, sungguh mereka tetap datang walaupun harus merangkak. Jadi nak hendak yang merangkak li nak kursi roda dan panitia masjid kali kepegot jalur khusus kursi roda, ya kan? Idih labo buat labo. Tinggal urang tulak nak kan. Tulak tiat. Berat tulak kana hendak hari nyeun li. Sungguh mereka akan hadir kata Rasulullah walaupun harus merangkak. Tanya mumang dah ai saja. Pulau merangkak mumang ko ikut masjid. Warawa Jubair anid Dhahak. Jubair meriwayatkan daripada Dhahak. Jubair ini bukan Jubair sahabat Rasulullah, bukan Jubair bin Awam. Karena ini diriwayatkan oleh Jubair dari Dhahak. Dhahak ini tabi'in. Berarti Jubair ini ya kalau bukan tabi'in seperti Dhahak ya tabi'in. Beliau meriwayatkan, Dhahak berkata, lamma ra'a Abdullah bin Zaid al-adhana fil manami wa 'allamahu Bilalan fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayas'uda as-satha wa yu'adzina. Jadi saya ingin cerita sedikit agar hadis ini lebih jelas tentang asal-usul bagaimana mulai terjadi azan. Kapan azan itu dan bagaimana bisa kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai dengan la ilaha illallah itu bisa bersatu menjadi kalimat azan. Jadi di saat Rasulullah sudah sampai di Madinah, sudah hijrah, orang-orang yang masuk Islam di Madinah itu sudah banyak, dan di Madinah sudah beliau dirikan Masjid Nabawi. Sehingga Rasulullah agak kesusahan mengumpulkan para sahabatnya dengan berbagai macam profesi, ada peternak, ada petani, ada pedagang, untuk salat berjamaah di masjid. Karena tidak ada aba-aba yang digunakan. Sehingga pada suatu saat Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghasilkan apa yang bisa digunakan untuk mengumpulkan orang-orang ke masjid untuk melaksanakan salat jamaah. Sehingga pada hasil musyawarah itu diputuskan
Cara untuk mengumpulkan orang-orang ke masjid melakukan salat jamaah adalah dengan memukul lonceng. Sebagai contoh Pak gereja, nah orang minggu memukul lonceng, teng, 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 itu lonceng. Dengan memukul lonceng. Tapi tidak ada yang memiliki lonceng. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tolong kalian buatkan sebuah lonceng yang besar agar bisa kita gunakan untuk mengumpulkan orang-orang salat di masjid. Maknanya ya ceh tambu. Mungkinnya hasil musyawarah gitu. Hasil musyawarah urang duha demun. Tapu sapat urang ngan tambu. Kapan? Sebelum ada toa. Karena dulu kan belum ada toa. Azan mentang abah Allah Akbar hanajuh tu. Tinggal perle tu tambu dum tu tambu. Nah. Jadi kemudian di malamnya musyawarah di waktu sore, pulang sahabat malamnya tidur. Lalu seorang sahabat yang disebut dalam hadis ini yaitu Abdullah bin Zaid bermimpi di malam itu. Beliau melihat seorang laki-laki yang tampan membawa sebuah lonceng besar. Lalu Abdullah bin Zaid bertanya kepada laki-laki itu dalam mimpinya, "Hai tuan, apakah lonceng tuan itu tuan jual?" Orang itu bertanya kepada Abdullah bin Zaid, "Untuk apa kamu ingin membeli lonceng saya?" Abdullah bin Zaid menjawab, "Agar kami bisa memukulnya untuk mengumpulkan orang-orang ke masjid melaksanakan salat berjamaah." Lalu orang itu berkata kepada Abdullah bin Zaid, "Maukah kamu saya ajarkan kalimat-kalimat yang lebih baik daripada lonceng itu untuk mengumpulkan orang-orang salat berjamaah?" Kata Abdullah bin Zaid, "Mau." Lalu diajarkanlah kalimat azan seperti yang kita dengar muadzin mengumandangkan sekarang. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kemudian setelah selesai kalimah itu diajarkan, lalu orang itu pergi. Kemudian berhenti sebentar, lalu mengatakan lagi kepada Abdullah bin Zaid, "Kalau kamu sudah mau mendirikan salat, bacalah kalimah ini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai la ilaha illallah, kalimah iqamah." Lalu orang itu pergi. Di waktu pagi sebelum subuh, Abdullah bin Zaid terbangun. Di saat terbangun langsung beliau datang ke tempat Rasulullah untuk melaporkan mimpinya kepada Rasulullah. Pergilah beliau menghadap Rasulullah, sampai di tempat Rasulullah beliau laporkan kepada Rasulullah bahwa beliau dalam mimpinya bertemu dengan seorang laki-laki yang tampan membawa sebuah lonceng besar. Beliau tawar untuk membeli lonceng itu sebagaimana Rasulullah perintahkan mencari lonceng, membuat lonceng, beliau tawar. Tapi orang itu bertanya, "Untuk apa?" "Setelah saya menjelaskan," kata Abdullah bin Zaid, "bahwa lonceng itu untuk kami pukul agar bisa kami panggil orang-orang untuk melaksanakan salat berjamaah," orang itu malah mengajarkan kalimah-kalimah yang bisa kita ucapkan untuk memanggil orang melaksanakan salat berjamaah. Setelah kalimah-kalimah itu Abdullah bin Zaid bacakan di hadapan Rasulullah, mulai dari kalimah azan yang diajarkan sampai dengan kalimah iqamah, Rasulullah mengatakan, "Itu adalah kalimah yang sangat baik. Cepat kamu berangkat ke rumah Bilal, ajarkan Bilal kalimah-kalimah itu dan suruh dia azan subuh ini dengan kalimah tersebut. Baca, panggil orang-orang untuk melaksanakan salat berjamaah dengan kalimah itu di subuh ini." Maka datanglah Abdullah bin Zaid ke rumah Bilal, lalu diajarkan kepada Bilal. Rasulullah tidak menyuruh Abdullah bin Zaid yang azan, tapi malah disuruh mengajarkan kepada Bilal. Padahal
kalimah itu sumbernya dari mimpi Abdullah bin Zaid. Kenapa? Karena kata para ulama, Bilal itu suaranya lebih besar, lebih nyaring, dan lebih merdu. Maka sebaik-baik orang yang adzan adalah orang yang suaranya besar, nyaring, jelas, dan merdu. Itu sebaik-baik pengumandang adzan. Lalu Bilal, sebagaimana juga disebut dalam hadis ini, fa'amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bilalan ayyasmuda satha. Lalu Bilal diperintahkan oleh Nabi untuk naik ke menara masjid di saat itu, wa yu'adzinu, dan Bilal mengumandangkan adzan. Di saat Bilal mengumandangkan adzan, cerita tadi saya lanjutkan, terdengar suara Bilal sampai ke rumah Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar mengambil kain ridaknya, lalu buru-buru dia menjumpai Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dalam tidur saya juga bermimpi bertemu dengan orang laki-laki mengajarkan kalimah tersebut untuk memanggil orang melakukan salat berjamaah. Kemudian datang lagi sahabat-sahabat lain melaporkan kepada Rasulullah bahwa mereka juga bermimpi yang sama. Sehingga para ulama mengatakan sekitar belasan sahabat Rasulullah di malam itu bermimpi bertemu dengan orang yang sama dan mengajarkan kalimah yang sama untuk memanggil orang melakukan salat berjamaah yang kita sebut sekarang dengan adzan. Nah, lantas siapa orang yang mengajarkan itu dalam mimpi? Menurut para ulama, itu adalah malaikat Jibril yang masuk ke dalam mimpi para sahabat mengajarkan bagaimana adzan. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan mimpi tidak bisa menjadi dalil, berarti adzan tidak punya dalil. Ada orang mengatakan mimpi tidak bisa jadi dalil? Nggak bisa jadi dalil karena mimpi. Berarti adzan sekarang tidak bisa dijadikan sebagai satu pegangan untuk memanggil orang karena jalannya mimpi. Ada saya dengar orang ceramah tidak bisa dijadikan mimpi sahabat itu sebagai dalil. Di saat orang itu mengomentari hadis yang disampaikan di dalam kitab Sahih Bukhari kalau nggak salah saya, Sahih Muslim tentang mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib bertemu dengan saudaranya Abu Lahab. Beliau bertanya, bagaimana kamu? Abu Lahab mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan kesenangan di sini. Cuma di setiap hari Senin saya sedikit mendapatkan keringanan. Abbas mengatakan, kenapa? Karena saya pernah gembira dulu dengan lahirnya Muhammad. Saya merdekakan Ummu Aiman. Ada orang mengatakan itu tidak bisa jadi dalil karena mimpi. Berarti adzan pun tidak bisa jadi dalil. Dasarnya karena mimpi. Kalau adzan bisa dijadikan oleh Rasulullah sebagai, kalau kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hayyalas salah hayyalal falah itu bisa dijadikan oleh Rasulullah sebagai kalimah adzan berdasarkan mimpi, berarti mimpi mereka benar bisa dijadikan dalil. Nah, kita lanjut. Falamma iftatahal adzan sami'u huddamata bil Madinah. Manakala azan itu dimulai dikumandangkan oleh Bilal di saat itu, terdengarlah di seluruh penjuru kota Madinah suara gemuruh yang sangat dahsyat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, atadaruna ma hadhil huddah? Kata Rasulullah, hai para sahabatku, tahukah kalian apa gemuruh itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat terhadap Rasul. Tidak ingin lebih tahu daripada Rasul. Qal, Rasulullah berkata,
Inna rabbakum amara bi abwabis samai fafutihat ilal arsy li adzani Bilal. Ternyata kata Rasulullah, suara gemuruh itu adalah karena Tuhan kalian memerintahkan pintu-pintu langit itu untuk dibuka tembus ke aras karena suara adzan Bilal. Suara adzan Bilal itu menembus aras Allah. Di saat Bilal mengumandangkan suara adzan, dibuka pintu langit oleh Allah sampai tembus ke aras. Jadi itulah suara gemuruh kata Rasulullah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an. Lalu Abu Bakar, semoga Allah ridha kepada beliau berkata, hadza li Bilalin khassatan aw lil muadzzinina ammah. Wahai Rasulullah, dibukanya pintu langit sampai ke aras itu apakah untuk azan Bilal saja atau untuk azan seluruh muadzin yang lain? Kadang ti Bilal thaga yang lagi nyan, tu kok nyan deuh pudih marat, tu muadzin lain handeuh. Qal, Rasulullah menjawab, bal lil muadzinina ammah. Bahkan kata Rasulullah, untuk para muazzin seluruhnya. Artinya siapa saja yang mengumandangkan azan di muka bumi ini, maka suaranya akan menembus aras Allah melalui pintu langit. Tembus suaranya ke aras, tapi ke rumah kita kadang tidak tembus. Warah terus ku muadzin. Lam rumah tanyo hanadu. Tanyo enggak hon nan ja mutujib. Alah hana dikuthe. Ana aku dengar azan ni mutujib okey ka. Dengen ko hana de ana jaga-jaga. Rupanya kali azan. Hana terus ku rumah tanyo pada hana je oh. Nyan ke gura. Pintu rumah tanyo hana deha. Pintu langit deha. Nah, begitu dahsyatnya suara azan. Wa anna arwahal muadzinina ma arwahi syuhada. Kata Rasulullah, arwah orang-orang yang mengumandangkan azan nanti akan bersama arwah orang-orang yang mati syahid. Kata Rasulullah. Arwah orang mati syahid berdasarkan dalam hadis yang lain ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di paruh burung, yang burung itu terbang di sekitar aras. Jadi arwah orang yang mati syahid diletakkan oleh Allah di paruh burung, yang burung itu terbang di sekeliling aras. Disitulah arwah orang mati syahid. Kalau arwah orang yang mengumandangkan azan bersama arwah orang mati syahid, berarti sama mereka juga di paruh burung yang terbang di sekitar aras. Dalam Al-Quran Allah mengatakan orang syahid itu tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu katakan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, kata Allah. Tetapi mereka hidup di sisi Allah, diberikan rizki. Maka orang yang terbunuh di dalam perang tidak disebut dengan mati. Syahid. Dengan bahasa Indonesia gugur. Karena telah gugur pahlawanku. Gugur pahlawan. Karena mati. Karena telah mati pahlawanku. Karena telah gugur. Jadi kata Allah, jangan kamu katakan mati. Jadi orang yang syahid tidak boleh dikatakan mati. Karena menurut Allah mereka itu hidup, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu juga Allah berikan kepada arwah orang-orang yang memandangkan azan. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila hari kiamat sudah terjadi, nada munadin, ada penyeru yang menyeru di saat itu, yang membuat pengumuman. Ainal muadzinun, di mana orang-orang yang memandangkan azan? Nanti di hari kiamat, setelah kiamat, di saat orang-orang sudah bangkit dari dalam kuburnya masing-masing, dibuat pengumuman. Ainal muadzinun,
Mana orang-orang yang mengumandangkan adzan? Fayakumuna ala kithbanil miski wal kafur. Setelah diumumkan mana orang-orang yang mengumandangkan adzan, maka mereka orang-orang yang memandangkan adzan itu berkumpul semua di sebuah bukit yang terbuat dari minyak misik dan kafur barus. Jadi mereka berkumpul di mahsyar di sebuah bukit yang ditumpuk bukit itu dari minyak misik dan kafur barus. Disitulah mereka berkumpul. Seperti hadis yang lalu kita baca, mereka tidak pernah takut dengan hisab, mereka tidak pernah takut dengan faza'ul akbar. Mereka tenang di atas bukit kafur dan minyak misik itu. Nah, itu kelebihan muadzin para jemaah. Warawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik semoga Allah ridha kepada beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah bersabda, khamsatun laisa lahum salah. Kata Rasulullah, 5 orang tidak diterima salatnya. Laisa lahum salah, mereka tidak salat, tidak diterima salatnya. Ada 5 orang salatnya tidak dianggap salat, tidak diterima oleh Allah. Siapa saja? Yang pertama, al-mar'atu sakhitatu ala zaujiha. Seorang istri yang marah terhadap suaminya, itu tidak diterima salatnya oleh Allah. Walaupun bagaimana salehnya seorang perempuan, bagaimana alimnya seorang perempuan, kalau dia marah kepada suaminya, tidak senang kepada suaminya, maka ibadahnya, khusus salatnya tidak diterima oleh Allah. Nah. Yang kedua, wal abdul abiku min sayyidihi hatta yarji'a. Seorang hamba yang lari kabur dari pemiliknya sehingga dia kembali lagi ke tempat pemiliknya. Sekarang nggak ada lagi hamba. Yang ketiga, wal musarimul ladzi la yukallimu akhahu fauqa thalathati ayyam. Yang ketiga yang tidak diterima salatnya oleh Allah, orang yang bermusuhan, orang yang berbantah-bantahan, yang setelah terjadi perbantahan permusuhan itu dia tidak berbicara lagi dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Muno dawa bacu. Gara-gara dawanya merumpok anali berhaba. Lebih dari leuro nak berhaba. Itu mereka salat tidak dianggap sebagai salat. Tidak diterima salatnya oleh Allah. Nah, makanya hati-hati ka masa mendawa ya. Enggak? Ka masa mendawa tim ses A ka dawa dengan tim ses B, tim ses C, tim ses D. Pokoknya ka masa mendawa. Dai lung gedung parlimen dua ko nyan tim ses J, lung tim ses J ka dawa kamu dua. Gara-gara dawa kah anda berhawali kamu merumpok naik nak mesti tapi anda berhawali lebih lah euro anda ada berhaba, maka walaupun kamu semayang tapi mesti enggak anda semayang, maka rugo pada jemaah dawa jadinya. Silahkan beradu argumen, asal jangan menampakkan aib orang. Yang penting nampakkan diri kita orang bagus, orang hebat. Puduh godrol ju bek puduh berugop. Nah, tapi leunya andanya tetap mewawa, mujib-jib kupi dah. Nah, tiraje kupi dam dawa gerode. Ana masalah? Tiba? Saya mandua nak terima, nyo mandua anak berhaba. Tapi ledong kan dua anak berhaba tiro yang jah tiro tu. Tengke mura ko anak tapu mi. Nah, berarti tiro. Jadi hati-hati kasus apa saja kasus. Asai katanya hana tak berhaba gara-gara bengeh dengan saudara lebih dari 3 hari, maka salat kita tidak diterima oleh Allah. Kapan baru diterima kembali? Setelah kita saling memaafkan. Kata menggot-got lo, kata memaaf-maaf dan salam, baru diterima sembahyang di Allah. Nah, nya resiko. Nah, yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat yang salatnya tidak diterima oleh Allah, mudminul khamr. Orang yang berkekalan minum khamar. Bahasa dulu minum khamar, sekarang bahasanya berarti narkoba. Berkekalan menggunakan narkoba. Nah,
pecandu narkoba. Nyoka pecandu kan tapi nyohana ka anak koma. Para pecandu narkoba tidak diterima salatnya oleh Allah. Sekalipun ismayang wate tengah warahai kon wate ipip narkoba. Munya wate tengah mabuk semayang tika jelas na ayat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabus salah wa antum sukara." Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu sedang dalam keadaan mabuk. Nah, karena kasus rajih urang Arab galak mabuk. Menyohana tua air mohnya hana bereh orang Arab. Termasuk Sayyidina Umar nyan pemabuk keras rajih. Tapi di saat turun ayat tersebut wala taqrabus salah wa antum sukara, mereka berani menghancurkan kendi-kendi tempat penyimpanan tua. Aneh ya, nyampan iman urangnya. Gemabok karena golomna larangan udahnya, tapi bangkatrol larangan geproh ada larangan aja. Ita nyom multipluh go ada larangan aja. Kalau hireha mentong iwo bathot pada thot. Udah larang loh, nado melarang ni, tetap lagi thot. Ya, ni tanya. Jadi orang yang pecandu narkoba salatnya tidak diterima oleh Allah. Yang kelima yang salatnya tidak diterima oleh Allah, imamu qaumen yusalli bihim wa hum lahu karihun. Imam sekelompok orang yang ia salat dengan mereka padahal mereka benci kepadanya. Jadi imam-imam yang tidak disukai oleh makmumnya itu tidak diterima salatnya oleh Allah. Bukan tidak sah, sah salatnya, tapi tidak makbul, tidak diterima. Yang para imam harus berusaha untuk disukai oleh jemaah, oleh makmum. Karena kalau tidak disukai oleh makmum, maka dia tidak diterima salatnya. Tapi yang dimaksud dengan tidak disukai yang dibenarkan oleh syarak. Nah, dong nasid makmum hanagala ke imum karena rupanya saingan. Gara-gara gomnya hanam demeng dong ke imum. Gomnya berledah dong imum. Cuma karena naji ham demeng dong rogo. Mau bengeh gitu, pakat lau orang lain ngepengaruh nak bengeh. Nyan kon bengeh lagi nyan imang tu. Yang bengeh lagi haid kenali dan haid puji hirod. Karena tidak mampu kita membuat semua orang ridha suka kepada kita, tidak mampu. Tapi benci-benci yang dibenarkan oleh syarak. Misalnya makmum tidak suka imam itu karena ternyata bacaan imam itu salah, merusak makna, maka makmum tidak suka. Nyan salat imam itu tidak diterima oleh Allah karena ketidaksukaan makmum. Contoh. Ya. Atau makmum tidak suka kepada imam itu karena di dalam jamaahnya ada orang yang lebih alim daripada dia, yang seharusnya orang itu yang jadi imam. Itu juga membuat salat imam tidak diterima oleh Allah. Disebut au kana fil jamaati man huwa a'lamu minhu, atau ada di dalam jamaah orang yang dia itu lebih alim daripada imam, seharusnya yang lebih alim. Fahadzal ladzi yakrahu wa karhu lahu ayya ummahum. Jadi orang yang alim itu tidak suka kepada imam karena imam tidak terlalu faqih, dan para jamaah pun tidak suka kepada imam itu. Itu adalah tidak suka yang dibenarkan, ya, yang menyebabkan salat imam tidak diterima oleh Allah. Berarti untuk menjadi seorang imam itu kita harus memposisikan diri kita. Kalau misalnya ada orang yang agak alim, kita persilahkan, kecuali orang itu tidak mau. Karena imam ini tanggungannya besar. Hanasah salat imam, apabila kesalahan yang dilakukan imam adalah kesalahan yang bisa diketahui oleh makmum kalau diperiksa, maka salat makmum pun tidak sah. Tapi kalau tidak sah salat imam karena sebab yang tidak bisa diketahui oleh makmum walaupun diperiksa, maka salat makmum tetap sah. Contoh,
Dalam mazhab Syafi'i, seorang imam di saat membaca takbir intikalat dengan jahar, tanda turun rukuk dia Allahu Akbar, tanda i'tidal sami Allahu liman hamidah, itu wajib di dalam hatinya dikasat sebagai zikir. Wajib dikasat sebagai zikir. Kalau tidak dikasat sebagai zikir, malah yang dikasat adalah memberitahu makmum bahwa dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, maka salat imam batal. Tapi salat makmum tidak batal. Itu contoh, dan tapi masih banyak contoh yang lain. Nah, mungkin pada malam ini inilah yang bisa kita kaji. Kita tutup pengajian kita dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.